Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh kekuatan anugerah-Nya, kita bisa jumpa di pagi hari ini, dan saya meyakini saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Tuhan sumber kekuatan kita, Tuhan Yesus sumber pertolongan kita. Dan pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan melalui program GPDI Budi Mulia. Saya mengajak kita berdoa bersama. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sudah menyertai kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu menolong kehidupan kami. Kami boleh ada pagi hari ini karena Tuhan. Kami menghirup udara yang segar pagi ini karena Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan pagi hari ini. Engkaulah Allah kami. Engkaulah pertolongan kami Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan terus menuntun kehidupan kami. Membawa kehidupan kami semakin mengenal Engkau. Membawa kehidupan kami semakin mengasihi akan Engkau ya Tuhan. Dan setiap umat-Mu yang setia setiap pagi mendengarkan firman Tuhan dalam program ini, hamba berdoa dalam nama Yesus. Curahkan berkat-Mu atas mereka. Limpahkan berkat-Mu atas mereka. Dan pulihkan mereka Tuhan di dalam kekuatan firman-Mu. Terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami mau terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan kasih sebagai seorang pelayan, sebagai seorang rasul, maka Rasul Paulus menasihati jemaat Tuhan di Efesus agar mereka kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ini yang menjadi kerinduan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Kuat dalam pengertian tidak mudah goyah, teguh dalam pendirian, konsisten, tetap berpegang teguh pada ajaran yang benar. Meskipun jemaat Efesus menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai cobaan, apalagi jemaat tahu bahwa Rasul Paulus berada dalam tawanan, dimasuk ke dalam penjara karena memberitakan Injil. Saudara sekalian, sebagaimana Rasul Paulus kuat di dalam Tuhan, memberikan teladan kepada jemaat yang ada di Efesus, demikian juga jemaat yang diharapkan oleh Rasul Paulus agar mereka kuat di dalam Tuhan dan terus berpegang teguh pada ajaran yang benar, yaitu Injil Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, demikian juga pada pagi hari ini, kehidupan saudara yang sudah percaya kepada Tuhan,
sudah ada di dalam Tuhan, Allah menghendaki agar saudara kuat di dalam Tuhan, tetap berdiri kokoh meskipun ada banyak kesulitan, ada banyak pencobaan yang mungkin saudara sedang mengalami di saat-saat ini. Saudara sedang susah, ataupun saudara sedang menangis, saudara sedang merintih di pagi ini. Firman Tuhan datang kepada kita, mengajar kepada kita, menasihati kepada kita, memotivasi kita. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tuhan tahu kalau saudara dalam pencobaan. Tuhan tahu kalau saudara sedang menangis pun saat pagi hari ini. Tuhan tahu kalau kita sedang susah, saudara sedang susah. Tuhan tahu kalau sudah dalam kekurangan, dalam keterbatasan. Namun pagi ini Tuhan menginginkan saudara, Tuhan tetap menginginkan kita untuk tetap tegak berdiri, tetap kuat, tetap kokoh, tetap percaya, tetap beriman. Mengapa demikian, saudara? Karena ada Tuhan yang melihat kita. Karena ada Tuhan yang melihat, yang akan memberikan pertolongan dalam kehidupan saudara. Ini adalah janji Tuhan bagi setiap orang percaya. Ketika kita percaya, kita sudah ada di dalam Tuhan. Kita sudah hidup dalam Tuhan. Dan Tuhan tahu keberadaan saudara. Tuhan tahu keberadaan kita. Tuhan mengharapkan kita sebagai anak-anak-Nya, kita sebagai umat-umat-Nya, terus bergantung kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan. Itu yang dimaksudkan kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dalam Efesus 1 ayat 19, Efesus 1 ayat 19 berkata, dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Ini ditekankan, saudara sekalian, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Janji firman Allah, janji Tuhan, kekuatan kuasa-Nya akan dinyatakan kepada mereka yang tetap percaya, kepada mereka tidak menyerah di dalam Tuhan, kepada mereka tetap kuat di dalam Tuhan, kepada mereka tetap bersemangat di dalam Tuhan. Meskipun saudara dalam keadaan-keadaan yang sangat sulit, saudara sekalian, Allah sangat tertarik kalau melihat saudara, kalau melihat kita sebagai umat-umatnya tetap ada dalam sikap percaya. Tuhan senang melihat Allah bisa jatuh cinta kepada saudara, melihat anak-anak-Nya meskipun dalam kesulitan, meskipun dalam persoalan, meskipun dalam pencobaan, meskipun dalam keadaan sakit, tapi tetap percaya kepada Tuhan. Itu yang dimaksudkan kuat di dalam Tuhan.
Mujizat masih ada, saudara. Kekuatan kuasanya masih ada. Tidak akan pernah berhenti. Akan dinyatakan bagi setiap mereka yang terus percaya, terus bertahan, terus beriman. Sudah yang dikasihi Tuhan, saya sebagai seorang hamba Tuhan hanya bergantung kepada Tuhan dan tetap meyakini kekuatan kuasanya, dan ada banyak mengalami pertolongan Tuhan. Saya banyak mengalami mujizat Tuhan dalam keadaan tidak berdaya. Yang ada hanya percaya kepada Tuhan. Dalam keadaan kritis tidak berdaya, yang ada hanyalah percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Di hati ini hanya ada percaya Tuhan. Dalam keadaan sulit, Tuhan nyatakan kuasanya. Tuhan melihat percaya saya, dan Tuhan nyatakan kuasanya. Istri saya disembuhkan. Saya pun disembuhkan oleh Tuhan. Mujizat Tuhan dinyatakan, pertolongan Tuhan dinyatakan bagi setiap orang yang percaya, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Demikian saudara sekalian, mungkin saudara saat ini dalam keadaan sulit, tidak berdaya, yang ada hanya percaya kepada Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan, ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Ini yang dimaksudkan saudara kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan pertolongan, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Hari ini, pagi hari ini, mari, apapun keadaan kita lihat kepada Tuhan, kita pandang Tuhan, bangkitkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Tuhan sumber pertolongan saudara. Mujizat masih ada, pertolongan masih ada. Akan dinyatakan, akan diberikan kepada saudara yang tetap percaya, kepada saudara yang tetap kuat di dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Kami sudah mendengar firman-Mu. Firman berkata, Tuhan, betapa hebatnya bagi kita yang percaya, bagi kami yang percaya. Mujizat akan dinyatakan bagi mereka yang percaya. Itu adalah janji firman-Mu dalam kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Kalau pagi hari ini ada umat-Mu yang sedang menderita, mereka sedang meminta tolong, berteriak, Tuhan tolong. Hamba yakin belas kasihan-Mu akan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam kekurangan Tuhan berikan kecukupan. Dalam keadaan tidak berdaya, mungkin hanya ada percaya mereka kepadamu ya Tuhan. Belas kasihan-Mu, pertolongan-Mu nyatakan dalam kehidupan mereka. Engkau jamah, Engkau datang dengan kekuatan kuasa-Mu, memulihkan, menyembuhkan, memberkati, menolong umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami yakin percaya, hamba yakin, setiap mereka yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, ditolong oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diberi kekuatan, mujizat ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.